Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wahdar ayyuhal murid kullal hadri min tarkil jum'ati wal jama'ah. Fa inna dhalika min adati ahlil batalat wa simati arbabil jahalat. Hendaklah bagi seorang murid sangat berhati-hati, jangan sampai meninggalkan sholat Jumat dan juga berjamaah. Tentu ini yang dikhitab, yang ditekankan bagi laki-laki. Karena bagi perempuan, sholat berjamaah, sholat Jumat itu tidak wajib. Walaupun memang boleh. Tetapi yang dimaksudkan oleh beliau untuk berhati-hati tidak meninggalkan Jumat ini yaitu bagi laki-laki. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Fa inna dzalika min adati ahli al-batalat wa simati arbabil jahalat. Karena hal yang demikian itu, meninggalkan Jumat dan juga jamaah, termasuk kebiasaan orang-orang yang pengangguran dan tanda orang yang jahil, yang bodoh. Jadi sholat 5 waktu itu kita dituntut untuk berjamaah. Adapun hukum berjamaah sholat 5 waktu menurut pendapat yang paling kuat adalah hukumnya fardu kifayah. Karena ada hadis Nabi mengatakan orang yang sholat sendirian tanpa ada uzur, tidak melakukan jamaah, maka tidak mendapatkan pahala sholatnya nanti. La sholata li jaril masjid illa fi masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Nah, artinya bagi orang yang merasa rumahnya bertetangga dengan masjid, maka sholatnya dituntut di masjid agar mendapatkan pahala yang sempurna. Tetangga masjid itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, dan 40 ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan tetangga masjid itu. Dan sholat berjamaah ini yang 5 waktu itu pahalanya itu berbeda-beda. Pahala sholat berjamaah yang paling besar yaitu sholat berjamaah subuh. Kalaupun seseorang tidak mampu untuk melakukan 5 waktu berjamaah dalam sehari, minimal yang dia ambil satu saja. Kalau nggak bisa semuanya, minimal satu, ambil sholat, usahakan sholat berjamaah subuh. Karena sholat berjamaah subuh itu juga sebagai pembeda antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Karena Nabi pernah mengatakan sholat subuh berjamaah itu tidak bisa dilakukan bagi orang yang ada dalam hatinya sifat kemunafikan. Nah ini, jadi sholat berjamaah yang paling besar pahalanya itu adalah sholat berjamaah subuh. Ini yang pertama. Kemudian yang menduduki posisi kedua, pahala yang besar setelah sholat subuh berjamaah yaitu sholat isya berjamaah. Nah ini menduduki posisi nomor 2 setelah sholat subuh. Bahkan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah,
maka seolah-olah dia sudah menghidupkan satu malam untuk beribadah. Seperti itu. Nah, kemudian yang menduduki posisi ketiga yaitu sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, barulah sholat maghrib berjamaah. Nah. Wahafiz ala rawatib al-mashru'at qabla as-salati wa ba'daha. Dan hendaklah bagi seorang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga salat sunnah rawatib yang telah disyariatkan, baik sebelum baik qabliyahnya maupun ba'diyahnya. Salat sunnah rawatib ini sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri tidak meninggalkan sholat rawatib. Sholat rawatib ini ada yang muakkad dan ada juga yang ghairu muakkad. Yang muakkad misalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu ada riwayat jumlahnya 10. Adapun riwayat yang lain yang ghairu muakkad, salat sunnah rawatib ini yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu salat sunnah yang ghairu muakkad. Nah, bagi orang yang ingin mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, hendaklah menjaga yang namanya salat sunnah rawatib yang jumlahnya yang muakkad maupun ghairu muakkad yang telah disebutkan tadi. Wawazib ala salatil witri, dan istiqomahkanlah terhadap salat witir. Salat witir ini juga sangat kuat hadisnya, perintahnya, bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukum salat witir bagi mereka adalah wajib. Salat witir ini minimalnya 1 rakaat, yang paling umumnya 3 rakaat, yang paling banyaknya 11 rakaat. Boleh dilakukan sekali salam, kalau 3 rakaat mungkin dia kerjakan sekali salam juga boleh, tanpa tahiyat awal untuk membedakan antara witir 3 rakaat dan sholat maghrib. Nah, witir ini yang apabila dilakukan 2 rakaat kemudian 1 rakaat, yang 2 rakaatnya itu disebut dengan muqaddimah witir. Niatnya aku sholat muqaddimah witir, atau aku sholat sunnah bagian dari witir. Jadi niatnya itu tidak menggunakan witir, karena nanti berbeda niat dan pekerjaannya. Dia sholatnya 2 rakaat tapi niatnya witir. Jadi itu namanya yang 2 rakaat sholat muqaddimah witir. Adapun bacaan yang dibaca di dalam rakaat witir ini telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rakaat pertama apabila dia mengerjakan 3 rakaat membaca Sabbihis. Di rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Di rakaat ketiga 3 surah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itu di rakaat terakhir. Apabila dia mengerjakan witir sebanyak 5 rakaat, maka bacaan surahnya diletakkan di 3 rakaat terakhir. 5 rakaat berarti di rakaat
3, 4, dan 5. Apabila 7 rakaat sama atau 11 rakaat, maka 3 surah ini diletakkan di rakaat terakhir tadi. Wadduha, begitu juga dengan sholat duha. Hendaklah dia mengistiqomahkan sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat. Yang sedang 4 rakaat. Yang paling banyak 8 rakaat. Setelah itu tidak boleh lagi. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bisa sampai 12 rakaat. Tapi yang paling kuat, sholat duha jumlahnya berjumlah 8 rakaat. Boleh dilakukan 2-2 atau juga dilakukan 4-4. Adapun surah yang dibaca yang bagus, wasyamsi wadduhaha, dan wallaili idza yaghsha. Itu surahnya. Kalau tidak hafal, boleh pakai surah apapun, bahkan tidak pakai surah juga boleh-boleh saja. Intinya ada dia mengerjakan yang namanya sholat duha tersebut. Adapun waktunya sholat duha, waktunya mulai dari terbitnya matahari lebih 15 menit kira-kira. Misalkan contoh saja, matahari terbit jam 6 pagi. Ini contoh, karena waktu subuh itu terkadang berubah-ubah. Maka tunggu lewat 15 hari, nah di situ sudah boleh mengerjakan sholat sunnah duha. Kemudian habisnya sampai zuhur. Selesai habis waktunya sholat duha. Yang paling afdal mengerjakan sholat duha di tengah-tengah waktu antara terbit matahari jam 6 lewat lebih 15 menit mungkin contohnya tadi, sampai zuhur itu di tengah-tengahnya. Kira-kira kurang lebih jam setengah 10. Nah itu di pertengah-tengahan antara zuhur dan sholat duha. Supaya tidak terlalu jauh jaraknya antara duhanya dan juga sholat zuhurnya. Wa ihya'i ma bainal isya'ain, begitu juga hendaklah dia istiqomah menghidupkan waktu untuk ibadah di antara 2 isya. Di antara 2 isya artinya di antara maghrib dan isya. Habis maghrib sampai isya dia gunakan untuk ibadah di waktu yang sangat mulia itu. Waktu antara maghrib dan isya itu waktunya sangat mulia. Yang kedudukannya itu nomor 2 setelah malam hari. Jadi kalau orang tidak mampu untuk bangun malam, maka dia bisa memilih waktu antara maghrib dan isya. Sehingga di waktu itu dia fokus untuk ibadah di antara maghrib dan isya tersebut. Sehingga tidak ada perbuatan di saat itu, perbuatan hal-hal duniawi. Sudah selesai dari hal-hal duniawi di waktu antara maghrib dan isya itu. Adapun ibadah yang bisa dilakukan di antara maghrib dan isya, yang pertama, yang afdal mengerjakan sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin minimal 2 rakaat. Yang paling banyaknya 20 rakaat. Niatnya aku sholat sunnah awwabin. Nah ini, setelah dia sholat maghrib, berwirid, kemudian ba'diyah maghrib, nah maka dilanjutkan yang bagus amalan setelah maghrib dan isya itu. Yang pertama sholat sunnah awwabin. Kemudian yang kedua, amalan di antara maghrib dan isya itu membaca Al-Quran. Yang bagus ketika membaca Al-Quran di antara maghrib dan isya, membaca surah
Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajadah, dan Al-Muluk. Nah itu bagus di antara maghrib dan isya. Karena barang siapa yang membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Muluk khusus di antara maghrib dan isya, maka pahalanya sama seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu keistimewaan membacanya di antara maghrib dan isya. Boleh membaca Waqiah, boleh membaca Yasin, tapi yang sangat dianjurkan ketika maghrib dan isya itu yaitu Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Muluk. Nah ini apabila digabungkan maka pahalanya sama seperti mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kalau masih ada waktu di antara maghrib dan isya itu, maka dia menambah, mungkin bisa dengan surat Yasin. Kalau masih ada waktu lagi, mungkin ditambah lagi dengan surah Waqiah dan lain sebagainya. وكن شديد الحرص على أمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد. Dan hendaklah dia sangat berkeinginan untuk menghidupkan waktu ibadah di antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Karena di dua waktu ini waktu yang sangat mulia, yang dimana di dua waktu itu Allah mencurahkan pertolongan bantuan kepada hambanya yang menghidupkan antara dua waktu tersebut. Jadi menghidupkan waktu setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah asar sampai terbenamnya matahari, nah itu dua waktu yang sangat mulia di antara sekian banyaknya waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya manusia itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah 24 jam. Karena memang tugas kita sebagai manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna tanpa adanya kekuatan untuk melakukannya. Nah, kekuatan ini ada dua. Yang pertama kekuatan materi dan yang kedua kekuatan jasmani. Apabila ini ada, maka kita bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan materi misalkan upaya untuk mencari penghidupan dalam hidup. Kalau kita ibadah tapi masih membutuhkan, masih meminta-minta kepada manusia, maka ibadah kita juga kurang sempurna, sehingga kita dituntut untuk mencari nafkah, mencari penghidupan. Nah itu semua juga bernilai ibadah, karena itu merupakan perantara untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kekuatan jasmani kita, kesehatan jasmani kita. Kita pengen ibadah, akan tetapi jasmani kita kurang sehat, maka ibadah kita juga akan terganggu. Maka dua hal ini perlu juga kita mencarinya, yaitu materi tadi dan juga jasmani, sehat jasmani, tentunya dengan niatan agar ibadah kita semakin nyaman, agar ibadah kita semakin khusyuk. Nah, untuk menyempurnakan
ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita dituntut ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala itu 24 jam. Tapi tentu kita tidak akan mampu untuk beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala dari jam 6 pagi sampai ketemu jam 6 pagi lagi, tentu itu sangat sulit bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 4 waktu, yang dimana apabila kita menggunakan 4 waktu ini dengan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka sama kita dihukumi dengan ibadah 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita menghidupkan 4 waktu yang khusus untuk dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, waktunya sehabis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang khusus yang Allah berikan kepada kita yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Yang keempat, sebelum masuk waktu subuh, di waktu sahur itu. Nah, 4 waktu ini apabila kita mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita sudah dihukumi sama dengan beribadah 24 jam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengejar ibadah-ibadah umat-umat terdahulu yang mana mereka diberikan umur yang sangat panjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW umurnya berkisar antara 60 sampai 70, akan tetapi ibadahnya dilipat gandakan, terutama 4 waktu yang sangat dianjurkan untuk menghidupkannya tadi itu. Nah, adapun amalan yang bisa dilakukan di 4 waktu tersebut, berbagai macam amalan. Bisa misalkan membaca Al-Quran, atau berzikir, berwirid, bertasbih, bersalawat. Nah, itu semua bisa dilakukan di 4 waktu itu. Atau juga menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Nah, itu merupakan amalan-amalan yang bernilai ibadah yang apabila dikerjakan di 4 waktu ini, kita khususkan diri kita di waktu yang 4 ini, sama dihukumi dengan menghidupkan 24 jam dengan ibadah. Wa fi amarati ma ba'da salati subhi khasiyatan qawiyatan fi jalbil arzaqil jismaniyah. Dan di dalam memakmurkan waktu antara setelah sholat subuh itu terdapat kekhususan yang sangat kuat dalam mendatangkan rizki-rizki jasmani. Rizki-rizki jasmani, misalkan kesehatan kita, materi, pakaian, pekerjaan. Nah, itu akan cepat kita raih apabila bisa memakmurkan waktu untuk ibadah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Wa fi amarati ma ba'da al-asri khasiyatan qawiyatan li jalbil arzaqil qalbiyah. Dan waktu setelah asar, di situ juga terdapat kekhususan untuk mendatangkan rizki-rizki batin, rizki-rizki hati. Rizki-rizki hati misalkan mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilham, merasa lebih khusyuk. Nah, itu bisa dicari setelah asar sampai terbenamnya
matahari, akan lebih cepat mendapatkan rezeki-rezeki yang bersifat batin tadi. Apabila kita mampu menghidupkan dua waktu ini, antara setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah asar sampai terbenamnya matahari, maka kita sudah mengumpulkan dua rezeki jasmani dan juga rezeki qalbiyah tadi. Itu lebih cepat kita mendapatkannya. Kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al-akabir. Hal itu yang sudah dianjurkan tadi sudah dicoba oleh orang yang memiliki mata hati, oleh orang yang arif besar, arif billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ikutilah jejak-jejak para pendahulu kita. Wa fil hadits innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsil rizqi min alladhi yatribu fil afaq ahi yusafiru fiha litlabil arzaq. Nah, dijelaskan di dalam hadis bahwa sesungguhnya orang yang duduk di tempat sholatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah subuh, itu katanya lebih cepat mendapatkan rezeki daripada orang yang berjalan ke berbagai penjuru untuk mencari rezeki itu. Nah, ini kata Nabi, asra'u fi tahsil rezeki min alladhi yadribu fil afaq, yaitu orang yang musafir ke penjuru untuk mencari rezeki. Artinya orang yang selalu istiqomah menghidupkan waktu setelah subuh sampai terbitnya matahari itu akan lebih cepat kaya dibandingkan dengan orang yang sibuk mencari rezeki ke penjuru dunia itu. Ini kata Nabi, asalkan dilakukannya secara istiqomah. Itu artinya, itu intinya, yaitu muwazabah istiqomah. Insyaallah akan merasakan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala